Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya pada hari ini. Oke, di hari ini Bapak akan melanjutkan kembali materi kelas 6, yaitu yang di bab 2 ya, tentang menggunakan Excel sebagai program pengolah angka. Nah, oke, kita mulai ya. Yang pertama, hari ini di video ini kita akan belajar tentang memasukkan data di program Microsoft Excel. Tapi kita tidak benar-benar praktek ya di sini. Bapak hanya akan memberikan materinya saja. Oke, lanjut. Nah, di bab 1 kemarin, Bapak udah menjelaskan tentang sel. Apa itu sel? Sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Ya. Nah, sekarang adalah cara membaca sel di program Microsoft Excel-nya. Nah, di sini ada gambar ya. Di sini ada di buku kalian juga, di buku paket kelas 6-nya. Di sini ada sel B2. Jadi cara membaca selnya itu harus dimulai dari kolomnya terlebih dahulu ya. Kolom itu yang mana, Pak? Kolom itu yang ada di atas sini. Biasanya kolom itu ditandai dan diwakili oleh huruf. Oke, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kemudian setelah kolomnya, itu yang kita baca adalah barisnya. Ya. Baris itu biasanya ditandai oleh angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi kita lihat juga ya, dia selnya yang aktif itu di mana. Contoh nih, di contohnya di sini. Di sini selnya yang aktif itu berada di D2. Oke, D2. Cara bacanya ingat ya, harus dimulai dari kolom terlebih dahulu. Jadi cara bacanya adalah kolom D baris kedua. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini sel D2, cara bacanya adalah kolom D baris kedua. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh kedua. Kira-kira ini sel berapa ya dan cara bacanya gimana? Bapak kasih waktu 3 detik ya untuk berpikir. Oke, di sini ini namanya adalah sel C3. Ingat ya, harus dimulai dari kolom dulu cara bacanya, baru kemudian ke baris. Ini adalah sel C3 dan cara bacanya adalah kolom C baris ke-3. Ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang range. Oke, range itu apa? Range itu adalah sekumpulan sel. Oke. Nah, di sini ada contohnya juga. Di sini juga ada di buku paket. Kalian bisa buka kembali buku paketnya. Ya, di sini ada contoh range. Range itu jadi adalah sekumpulan sel. Di sini ada tulisannya ya, range B2 sampai D4. Ini tanda titik 2 ini maksudnya adalah sampai ya. Range B2, ini B yang ada di kolomnya, B2 sampai dengan D4. Jadi yang kalian perlu lihat adalah yang di ujung kiri atas ini sama di ujung kanan paling bawahnya cara bacanya ya. Yang di ujung kiri atasnya di sini ada B2 dan di ujung kanan bawahnya sini ada D4. Jadi ini adalah range B2 sampai dengan D4. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak ada juga contoh soalnya untuk kalian. Menurut kalian ini range berapa sampai berapa? Oke, jadi ini adalah range C2 nih yang berada di ujung kanan kiri atas. Di sini ada kolom C dan baris kedua, ini yang dibaca terlebih dahulu ya. Jadi ini di range C2 sampai dengan, kalian lihat lagi yang di ujung kanan bawah ya. Di sini ada kolom G baris ke-7. Jadi ini adalah range C2 sampai dengan G7.
Nanti kalau ada soal seperti ini, nah C2 sampai dengan G7 ini disebut dengan range. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak akan juga beritahu ke kalian bahwa ada 4 jenis data pada Microsoft Excel. Ya. Jenis datanya apa aja, Pak? Yang pertama, ada data teks atau label. Yang kedua, ada data angka. Yang ketiga, itu ada formula. Dan yang keempat, itu ada fungsi. Oke, jadi ada 4 ya jenis datanya pada Excel ya. Data teks, data angka, formula, dan fungsi. Lanjut, mana nih? Nah, di sini Bapak akan mengenalkan kalian rumus dan operasi hitung pada Excel. Nah, di Excel, penulisan rumusnya itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Diingat ya, penulisan rumus di Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Contohnya sudah Bapak praktekkan pada pertemuan Zoom minggu kemarin. Pada saat Bapak menuliskan rumus, itu dia diawali dengan tanda sama dengan. Oke. Nah, selanjutnya ada juga operasi hitung yang digunakan dalam Excel, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Hampir sama seperti matematika ya. Tapi ada bedanya. Bedanya nanti pada simbol-simbolnya aja. Oke. Langsung aja kita lihat nih. Nah, ini ada simbol operasi hitung pada Excel ya, bukan pada matematika. Di sini ada perbedaannya. Nah, di sini udah Bapak tulis simbolnya tanda kurung. Kemudian yang kedua, ini ada simbol A terbalik. Ini namanya simbol pangkat pada Excel. Oke, kemudian yang ketiga, di sini ada simbol bergambar bintang. Bintang di sini di Excel itu merupakan simbol perkalian. Oke, kemudian ada garis miring. Garis miring di sini di Excel itu adalah simbol pembagian. Kemudian ada penjumlahan sama seperti matematika pada umumnya. Dan kemudian pengurangan juga sama seperti matematika pada umumnya. Oke. Nah, di sini kenapa Bapak tulis tanda kurung paling atas, tidak paling bawah tanda kurungnya? Karena ini adalah tingkatan operasi hitung pada Excel ya. Enggak pada Excel juga, pada matematika juga seperti ini. Jadi ada tingkatan operasi hitungnya ya. Yang paling tinggi yaitu tanda kurung. Habis tanda kurung adalah pangkat. Habis pangkat itu perkalian. Habis perkalian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi tingkat operasi hitung tertinggi pada Excel itu tanda kurung, dan paling rendah adalah pengurangan. Oke. Nah, di sini juga ada mengatur format angka. Yang ini belum Bapak jelaskan ya pada pertemuan Zoom meeting kemarin, maka Bapak akan jelaskan di video ini. Nah, penulisan mata uang pada program Microsoft Excel. Oke, penulisan mata uang pada program Microsoft Excel sebenarnya sama dengan penulisan mata uang pada matematika. Jadi yang pertama adalah rupiah disingkat menjadi Rp. Dan Rp-nya nanti diletakkan di depan nilai mata uangnya. Yang kedua, nilai mata uangnya itu ditulis dengan bilangan atau angka, ya. Dan nilai mata uangnya itu ditulis di belakang Rp tanpa spasi. Yang ketiga, di belakang nilai mata uangnya tadi diberi tambahan koma 00. Dan nanti jadinya adalah seperti ini. Rp terlebih dahulu tanpa spasi nilai mata uangnya. Di sini contohnya ada 10.000, berarti 10.000. Nah, setelah kita tulis nilai mata uangnya, jangan lupa di belakangnya diberi tambahan koma 00. Ini adalah Rp10.000. Ini adalah format mata uang pada Microsoft Excel. Oke. Masih di mengatur format angka. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya sebenarnya, ke program Microsoft Excel-nya. Sebenarnya kalian tidak praktek di sini, tapi Bapak hanya memberitahukan saja. Nah,
Nah, jadi di program Microsoft Excel itu untuk membuat format angka seperti ini, Rp50.000,00, ini dia ada pada pilihan currency. Ya, jadi kalau kita mau membuat format mata uang seperti ini, Rp5000.00, kalian harus memilihnya pada pilihan menu currency. Oke, currency. Lanjut. Nah, yang kedua, biar kalian tidak bingung juga ketika ada soal seperti ini, jika terdapat simbol pagar pada program Microsoft Excel kalian, contohnya seperti di bawah ini, itu artinya apa ya? Nih, contohnya seperti ini. Nah, kalau kalian mengerjakan Excel nih, misalnya nih, orang tua kalian, atau cici kalian, koko kalian, itu lagi praktek Excel contohnya, terus kemudian mereka bingung, ini kenapa ya ada tombol ada gambar pagar di selnya? Itu artinya adalah kolomnya itu kurang lebar. Ya, kalau kita lebarin, maka tanda pagarnya itu akan berubah menjadi angka kembali. Oke, jadi jika terdapat simbol pagar pada program Microsoft Excel seperti gambar di bawah ini, artinya adalah kolomnya kurang lebar. Iya, selesai dong. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak video pembelajaran pada kali ini. Selamat belajar, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Goodbye.